Gimana, jadi makin semangat nggak ngelihat nominalnya? Uang emang bukan segalanya, tapi jelas kalau segalanya butuh uang. Setuju nggak sama aku? Nah, seiring berjalannya usia, kebutuhan kita juga semakin bertambah. Dan harga juga semakin naik, guys. Misalkan nih, aku kasih contoh. 30 tahun yang lalu, mungkin semangkuk bakso itu harganya ya 1.500-an. 20 tahun yang lalu, 5 ribuan lah ya kira-kira. Terus 10 tahun yang lalu, 8 ribuan. Dan sekarang semangkuk bakso itu bisa kita dapetin di sekitar 13-15 ribuan rupiah. Dan gimana 10 tahun ke depan? 20, 30, 40 tahun? Kemungkinan harga akan terus naik. Sedangkan semangkuk baksonya tetap sebesar itu aja, guys. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini semua terjadi karena adanya fenomena yang bernama inflasi. Nah, buat yang belum tahu apa itu inflasi, inflasi itu adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa inflasi ini bisa terjadi? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Salah satu contohnya adalah karena konsumsi yang semakin meningkat dan beredarnya uang yang juga jadi semakin meningkat. Misalkan jumlah bank ini ada 100, tapi ternyata peredaran uang ini ada lebih banyak, 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jadi harga barang tersebut pasti bakal naik karena permintaan yang semakin meningkat. Mungkin kamu berpikir untuk bekerja lebih keras, terus menabung lebih banyak, akan tetapi inflasi tetap terus terjadi, guys. Dan apa kalian yakin 10-15 tahun lagi semua impian kalian udah bisa terkabul? Sedangkan ya mewujudkan impian mau nggak mau kita butuh uang, ya kan? Dan kalau ada yang nanya apa hubungannya inflasi sama tabungan kita, ini aku kasih contoh sederhana ya, guys. Misalkan kalian nabung, bunganya 3% per tahun. Dan dalam 10 tahun terakhir, inflasi yang terjadi itu sekitar 5%. Nah, jumlah tabungan kamu itu malah terpotong nilainya 2% diakibatkan oleh adanya inflasi, guys. Rugi dong, ya kan? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi? Caranya adalah investasi. Nah, apa itu investasi? Investasi itu adalah mengolah dana yang kita miliki untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Ada banyak sekali jenis investasi, mulai dari investasi di bisnis, investasi properti, investasi logam mulia, investasi saham, reksadana, dan sebagainya. Investasi saham dan reksadana memiliki rata-rata return yang tertinggi. Return itu adalah hasil keuntungan ataupun kerugian yang didapatkan dari investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, investasi saham dan reksadana itu memiliki return yang paling tinggi dibandingkan jenis-jenis investasi lainnya yang tadi udah aku sebutin. Di pembahasan kali ini, aku bakal bahas soal investasi reksadana. Karena dari banyak artikel yang aku udah baca, di situ juga dikatakan kalau kita itu untuk investor milenial, reksadana itu emang investasi yang paling cocok. Seperti yang bisa kita lihat, ini salah satu artikelnya. Di sini juga dikatakan kalau untuk investor milenial yang paling cocok itu adalah untuk memulai investasi di reksadana. Kenapa aku bilang investasi reksadana ini yang paling mudah? Karena investasi ini emang udah dirancang khusus untuk orang-orang yang memiliki modal dan memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Loh, kok bisa kayak gitu? Karena di investasi reksadana ini ada yang namanya manajer investasi. Manajer investasi itu siapa? Dia itu adalah orang yang mengumpulkan dana dari para investor dan bertanggung jawab untuk mengelolanya secara profesional lalu memasukkannya ke portofolio efek. Selain itu, keuntungannya di investasi reksadana adalah kalian bisa melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi itu apa? Adalah kita membagi investasi kita dalam berbagai macam sumber. Bisa di pasar saham, obligasi, ataupun di pasar uang. Selain itu, keuntungan dari investasi reksadana adalah modal yang bisa dibilang cukup kecil. Kalian bisa mulai untuk investasi reksadana dengan modal hanya Rp10.000 aja. Pasti kalian semua punya kan Rp10.000, ngaku. Nah, oke, supaya kalian lebih paham, ini langsung aja aku kasih tahu cara untuk memulai investasi di reksadana. Eits, sebelum itu, supaya kalian lebih semangat, aku bakal tunjukin ke kalian alasan kenapa kalian harus investasi sedari dini. Nih, ini contohnya ya. Oke, di sini ada mesin waktu reksadana. Kalian bisa input nilai yang kalian ingin taruh setiap bulannya dan kalian bisa perkirakan andai kata kalian udah naruh uang segitu dari berapa tahun yang lalu, maka berapa yang kalian udah dapatkan saat ini. Di sini misalkan 1 juta setiap bulan, tapi kan kita milenial 1 juta setiap bulan mungkin cukup pricey lah ya, kita taruh misalkan 500.000 aja setiap bulan. Dan apabila sejak 1 tahun yang lalu kita naruh 500.000, maka kita tuh udah ngedapetin 6.758.000 guys. Dan kalau misalkan sejak 3 tahun yang lalu itu bisa 21 juta. Dan kalau misalkan dari 5 tahun yang lalu kalian tuh bisa ngedapetin 39 juta. Karena itu, dan kalau misalkan kalian naruh uang lebih banyak lagi, seperti misalkan kalian naruh 2 juta,
sebulan. Itu kalian bisa sampai 156 juta dalam 5 tahun. Kayak gitu. Menarik banget kan investasi? Gimana? Jadi makin semangat nggak ngelihat nominalnya? Ini balik lagi tergantung ke return dari masing-masing perusahaan di setiap tahunnya. Sebenarnya ada berbagai macam platform untuk melakukan investasi reksadana, akan tetapi aku memilih aplikasi Bibit karena menurut aku itu tuh user interface-nya atau tampilan untuk penggunanya tuh sangat mudah, dan dia juga memiliki robo-advisor. Robo-advisor itu membantu kita untuk menentukan profil risiko kita, guys. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, langsung aja aku tunjukin ya. Oke, langsung aja kita download aplikasi Bibitnya. Aplikasinya yang kayak gini ya bentuknya. Ketika kalian buka aplikasinya, tampilannya bakal muncul seperti ini dan kalian klik register. Nanti kalian isi pertanyaan-pertanyaan di sini sesuai aslinya aja, jawab sejujur-jujurnya. Ini misalkan aku isi ya, ulang tahun aku 24 September 98. Next, apakah sudah menikah? Belum. Terus abis itu pendapatan bulanan dalam rumah tangga. Ini kita misalkan ya, sekian. Kalian isi aja sejujur-jujurnya karena dia untuk menentukan profil resiko kamu. Jadi dengan kekayaan yang kalian miliki, dia akan menganalisa profil resiko apa yang paling cocok untuk kamu, seperti itu. Ini juga ada pertanyaan, kalau misalkan nanti terjadi penurunan, apa yang akan kalian lakukan? Kalian jawab aja seperti yang kalian mau. Dan di sini muncul profil resiko kalian dari hasil jawaban dari pertanyaan yang kalian isi tadi. Profil resiko itu adalah tipe investor seperti apa kamu. Di sini itu ada 3 profil resiko. Yang pertama, investor agresif, moderat, dan konservatif. Investor agresif itu artinya kamu itu investor yang mempunyai toleransi terhadap resiko yang tinggi dan bisa kemungkinan untuk mencapai return yang tertinggi. Terus moderat itu ya kalian toleransinya lebih rendah, tapi ya returnnya nggak bisa setinggi agresif. Terus konservatif, kalian itu resikonya rendah, tapi ya returnnya juga nggak akan setinggi agresif sama moderat, seperti itu. Terus kalian klik lanjut registrasi, dan di sini kalian masukin nomor handphone kalian. Dan jangan lupa buat pakai kode referral aku, Yuk Belajar Saham, buat dapetin saldo 25.000. Nih, langsung aja. Nanti kalian bakal dapat 25.000 saldonya dari kode referral tersebut. Lalu masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor kalian. Nah, dari sini kalian isi tahap registrasi. Kalian isi sesuai yang sebenarnya aja. Oke, nanti kalian jangan lupa untuk upload foto identitas, yaitu foto KTP dan foto selfie dengan KTP. Terus di sini kalian bikin tanda tangan. Nanti tinggal diklik aja, terus kalian bikin seperti itu. Nah, setelah kalian daftar, kalau misalkan kalian udah isi registrasi, nanti itu akan diverifikasi dulu oleh pihak Bibitnya. Apakah kalian ini orang yang benar dan legal? Lalu kalian udah bisa mulai investasi di sini. Oh iya, kalau misalkan profil risiko yang disaranin sama robo-advisor itu kurang cocok buat kalian, kalian bisa ubah dan kalian bisa atur di sini. Apakah kalian mau moderat, konservatif, atau agresif? Bisa pilih aja yang mana yang paling cocok menurut kalian. Atau misalkan kalian ngerasa yang dari robo-advisor itu udah cocok sama keinginan kalian, itu juga nggak masalah. Dan jangan lupa, hal apapun di dunia ini pasti ada risikonya, termasuk investasi. Jadi kalau misalkan kalian mau resikonya semakin kecil, pelajarin lebih banyak. Seperti itu, semangat! Apabila semua tahap registrasi sudah selesai dan akun kalian sudah diverifikasi oleh pihak Bibitnya, kalian bisa langsung mulai untuk investasi. Kalian bisa mengikuti rekomendasi Robo seperti yang kalian lihat di bawah ini dengan klik investasi sekarang. Bisa mulai dengan minimal hanya Rp100.000, atau apabila kalian sudah paham, kalian bisa langsung memilih reksadana kalian sendiri. Juga bisa top up di beberapa reksadana mulai dari 10.000. Nih, ini cuma 10.000 minimal top up-nya, minimal pembeliannya. Terjangkau banget kan? Dan apabila kalian ingin melakukan reksadana syariah, kalian juga bisa mengatur di profil kalian sebagai preferensi syariah. Mudah banget kan? Dan perlu kalian ingat, investasi reksadana itu adalah investasi jangka panjang. Jadi jangan baru sebulan 2 bulan terus kalian langsung, ya aku nggak untung-untung sih, apaan sih ini, kok aku untungnya cuma 1.000, 2.000, atau malah aku rugi 3.000. Tenang aja guys, sabar.
Karena investasi ini bakal baru kelihatan hasilnya kalau udah bertahun-tahun, alias ya karena dia investasi jangka panjang. Dan ya paling baru bisa dirasain sekitar 5, 10, 15 tahun ke depannya. Masih lama banget dong. Guys, itu tuh nggak lama, sebentar banget. Coba kalian ingat, kalian pas waktu umur 5 tahun, rasanya kayak baru kemarin kan? Jadi untuk masa depan yang lebih baik, ayo kita melakukan investasi guys. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin video selanjutnya. Thank you!